Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prina Nugraha, mahasiswa Prodi Magister Teknik Sipil Universitas Sangga Buana. Dengan ini saya akan mempresentasikan berupa reflective writing yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Infrastruktur Hijau dengan dosen Ibu Andini. Langsung saja. Dalam reflective writing ini, penulis berfokus pada analisis dan pemahaman terhadap presentasi dari 5 kelompok dalam mata kuliah Manajemen Infrastruktur Hijau. Mengidentifikasi pola, makna, dan pelajaran yang terkandung dalam setiap analisis. Pengalaman penulisan reflektif ini bertujuan untuk memperkenalkan pembaca pada konteks dan tujuan refleksi, serta memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Infrastruktur merujuk pada jaringan ruang terbuka hijau dan infrastruktur yang dirancang secara ekologi. Materi yang dibahas setiap kelompok. Kelompok 1 dan 2 adalah konsep green infrastructure. Berbagai definisi teori dan jenis GI. Tujuan dari GI atau GIM, studi kasus GIM dalam dan luar negeri, masing-masing satu paper dari sumber jurnal akademik yang bisa didapatkan melalui Google Scholar dan sebagainya. Kelompok 34, Green is the New Grey. Grey infrastruktur abu-abu. Manfaat green infrastructure dibandingkan grey infrastructure. Peralihan dari tradisional grey infrastructure ke green infrastruktur perspektif global. Peralihan dari tradisional grey infrastructure ke green infrastruktur perspektif nasional Indonesia. Studi kasus proyek JIM yang gagal, masing-masing satu studi dalam kasus dalam luar negeri, bersumber dari jurnal akademik yang bisa didapatkan melalui Google Scholar. Kelompok 5 mengenai Sustainable Development Green Infrastructure. Kelompok 1 memaparkan bagaimana konsep infrastruktur hijau menurut Widya Putra tahun 2020. Infrastruktur hijau atau green infrastructure adalah konsep dan pendekatan untuk menjaga lingkungan berkelanjutan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau. Kelompok 2 mengangkat isu perubahan iklim dipengaruhi oleh pembakaran fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dan nitrogen oksida N2O yang terperangkap di atmosfer. Kelompok 3 presentasi dengan membandingkan perbedaan green infrastruktur dengan green infrastruktur. Kelompok 4 memaparkan uraian peralihan tradisional green infrastruktur ke green infrastruktur. Kelompok 5 presentasi Sustainable Development Goal and Green Infrastructure, konsep serta tinjauan general di skala global dan nasional. Dari presentasi kelompok 1 sampai 5, saya mencoba memahami dan merenungi substansi dari semua isi makalah mereka yang telah dipresentasikan dalam perkuliahan. Bahwa semua kelompok telah berusaha secara maksimal untuk mencoba menggali dari berbagai sumber tentang green infrastructure sesuai topik masing-masing, terlepas dari baik tidaknya cara setiap kelompok mempresentasikan makalah tersebut. Hal cukup menarik ketika setiap kelompok presentasi adanya sesi tanya jawab yang diberikan oleh dosen pada mahasiswa yang mengikutinya. Dari sesi tanya jawab tersebut membuahkan hasil adanya pengalaman dari isi materi yang dipresentasikan dari setiap kelompok. Hal ini menjadi bagian yang menurut saya sangat penting agar mahasiswa dapat belajar memahami dan aktif dalam diskusi dari perkuliahan ini. Pada kegiatan perkuliahan Green Infrastructure Management, Ibu Andini Rasidi Pratiwi, SOSMSI PhD, selaku dosen cukup banyak memberikan ruang pada mahasiswa untuk berinovasi dalam setiap pemaparan atau presentasi dari para mahasiswa yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Pada perkuliahan ini, mahasiswa terpancing untuk aktif dalam berdiskusi secara akademis dengan tema yang dipresentasikan masing-masing kelompok. Refleksi saya di perkuliahan ini adalah pengalaman ini memberikan saya wawasan yang mendalam tentang pentingnya implementasi dari infrastruktur hijau yang berkelanjutan. Pemahaman saya tentang green infrastructure pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan teman-teman di perkuliahan. Namun ada hal-hal yang menurut saya akan lebih berbobot manakala dari setiap isi makalah yang dipresentasikan seperti studi kasus dan pembahasan lebih mengacu pada sumber permasalahan yang ditimbulkan. Jadi inline dengan tema green infrastructure. Kenapa green infrastructure menjadi hal yang cukup penting? Green infrastructure tidak bisa dilepaskan dari persoalan netral karbon, di mana karbon yang dikeluarkan ke atmosfer tidak sebanding dengan karbon yang diserap oleh bumi. Tidak ada kelompok yang membahas pentingnya penanaman jenis pohon tertentu yang banyak menyerap karbon seperti pohon besi, bambu, bakau, pinus, dan lainnya. Tentang efek rumah kaca, sayang dalam presentasinya tidak ditampilkan yang menurut saya justru itu penting karena efek rumah kaca menjadi salah satu sumber dari pembahasan lingkungan secara global saat ini.
Rekayasa teknologi tentang carbon capture yang saat ini cukup banyak dibicarakan penting untuk ditetapkan karena bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah lingkungan hidup. Kesimpulan dan tindak lanjut. Setiap kelompok sangat antusias menampilkan prestasi kelompoknya. Setiap kelompok mempresentasikan topiknya dengan sangat menarik dan inovatif. Setiap kelompok yang mempresentasikan dan mahasiswa yang tidak presentasi terlibat aktif dalam sesi tanya jawab untuk berdiskusi. Dosen pengampu cukup memberikan ruang pada mahasiswa untuk membedah tema yang akan dipresentasikan secara bebas dan inovatif. Materi yang dipresentasikan dari setiap kelompok cukup memberikan pemahaman yang mendalam khususnya buat saya. Tindak lanjut dari pengalaman dalam perkuliahan ini adalah saya akan mencoba mempraktekkan apa yang telah saya dapat baik secara pribadi maupun dalam dunia pekerjaan saya. Sekian dan terima kasih.